Kitabiah atau bagaimana? Sebenarnya gini ya, kalau untuk dikatakan mana yang paling tepat, sebenarnya dua-dua ada kekurangannya. Tapi menurut saya patokannya adalah yang saya punya. Kenapa saya katakan patokannya yang saya punya? Karena saya mendapatkannya dari pewahyuan dan mendapatkannya juga diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Jadi saya kan mengatakan Tritunggal. Tritunggal, tapi Tritunggal ini pun sebenarnya masih terpecah gitu loh. Artinya Tritunggal saya juga orang juga ada juga yang tidak menerima. Karena kenapa? Karena saya punya Tritunggal itu dia lebih jelas, lebih terang. Sementara Tritunggal yang ada sekarang yang standar standar universitas, menurut saya itu tidak kurang jelas. Standar universitas itu artinya gini, kamu misalnya kuliah S3 ngambil geologi ya, nah pengajaran tentang Tritunggalnya itu masih baku, itulah yang ada di Esra Soru, itulah yang ada di King Adas, atau yang ada di Muriwali. Nah kalau saya itu menurut saya udah di atasnya mereka. Jadi yang saya punya konsep Yesus adalah hati, Roh Kudus adalah roh, Bapa adalah pemikiran. Itu menurut saya yang paling benar. Jadi oneness dan Tritunggal ini pun masih kejar-kejaran menuju kepada kesempurnaan. Karena kenapa? Karena Tritunggal zaman dulu 325 itu kan sebenarnya Tritunggal jadul. Pembaruan kan adanya apa? Daniel 12. Pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan pengenalan yang akan penuh. Habakuk 2:14. Jadi pengenalan akan Tuhan itu lahirnya di akhir zaman, bukan lahirnya di 325 seperti itu. Tapi kan Bang Loga, yang baik Tritunggal, baik pun itu Oneness ataupun Yesus Only itu kan Dekat Oneness. Sebenarnya saya lebih dekat Oneness. Kenapa? Tapi bukan Oneness ya. Gini, karena menurut saya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu pribadi, satu orang. Satu orang artinya satu luga gitu loh. Satu luga tapi terdiri dari 3 bagian, pikiran, hati, dan roh. Kalau Tritunggal kan 3 pribadi. Kalau 3 pribadi itu mirip-mirip 3 Triteos. Seperti itu. Jadi tapi kalau kan saya dua-duanya Bang Loga, jangan banyak-banyak, malah ntar susah saya dapatkan poinnya. Yang apa namanya Tritunggal sama apa tadi satu Oneness. Oneness itu kan juga patokannya kan Alkitabiah. Kalau Oneness itu patokannya dia kabur sebenarnya. Alkitabiah tapi tidak lengkap dia patokannya. Semua Alkitab tapi tidak lengkap. Alkitab juga kalau penyusunannya lengkap kan akhirnya menghasilkan buah yang tidak matang. Jadi ibarat kata tuh buah tapi belum matang, masih asam gitu loh. Nah, menurut saya ini adalah buah yang udah matang, udah sempurna. Gitu. Jadi kalau menurut saya siapa yang menolak saya, yang bagi saya udah selesai tamat. Jadi patokannya adalah diri sebenarnya. Nabi itu kan penyempurna guru. Makanya jawatan Nabi itu adalah untuk menjawab kegelisahan para guru. Ini kan guru-guru banyak nih, guru Wanes, Tritunggal, dokter Wanes, dokter Tritunggal. Nah dokter-dokter ini nggak sempurna. Yang bisa menyempurnakan tuh seorang Nabi. Nabi itu tujuannya adalah memperjelas secara sempurna apa yang menjadi ajaran. Sementara guru-guru ini kan menafsirkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Itulah tugas guru. Apa yang didapatkan dari Nabi, itulah yang dituliskan. Nah, sementara di akhir zaman ini, suara-suara Tuhan makin dahsyat. Dari pasal 12 kan. Pada hari terakhir banyak orang bertambah pengetahuannya dan hikmatnya akan bertambah. Nah, jadi Nabi akhir zaman ini adalah untuk memperjelas tentang doktrin yang kabur itu. Karena Montanius tahun 325 sama Tertullianus kan debat juga. Nah yang menyempurnakan adalah the last prophet, nabi-nabi zaman seperti itu. Saya menangkap poin penting di sini ini Bang Emang Loga. siapa nabi zaman sekarang, Luga?
Daniel pasal 12, kamu baca dong. Daniel pasal 12, kamu jangan tok bodoh juga. Dikatakan Daniel pasal 12, pada hari-hari terakhir, banyak orang akan menyelidiki kitab suci dan pengetahuannya akan bertambah. Daniel Habakuk 2:14, pengetahuan kemuliaan akan Tuhan akan memenuhi seluruh bumi sama seperti pasir menutupi daratan laut. Jadi di akhir zaman itu penyempurnaan tentang pengetahuan akan Tuhan itu full di akhir zaman. Jadi jangan kita kembali ke 35. Kalau Tuhan dibilang di zaman, kau kembali lagi ke 325, artinya lo sudah jalan jauh, tiba-tiba lo balik lagi pulang kampung gitu loh. Ibarat kata lo udah ngerantau jauh-jauh ke Jakarta, tiba-tiba lo balik lagi ke kampung, ke Pacitan, Jawa Timur. Jangan begitu. 325 itu ibarat kata mati-mati di masa lalu, di mana orang masih awal-awal, semakin akhir zaman semakin dahsyat. Jangan semakin akhir zaman semakin tolol. Orang-orang di akhir zaman kan, kau nggak menghargai bapak-bapak gereja. Ya, bapak gereja itu kan hanya sebatas orang-orang yang menetapkan dasarnya sesuai dengan pengetahuan mereka di tahun 325. Nah, tahun 2022 ke atas, ilmu itu akan semakin tajam. Sama seperti misalnya dulu, di zaman dulu, belum ada pesawat. Sekarang sudah ada pesawat jet tempur, NASA, antariksa. Lebih hebat mana? Dulu ilmu teknologinya sampai sekarang. Kan lebih hebat dan sekarang. Sekarang aja bentar lagi udah mau pakai chip. Yang orang nggak perlu pakai handphone lagi. Gitu. Bang Luga, boleh nggak saya menyimpulkan dari pemaparan Bang Luga? Jadi saya menangkap begini, seolah-olah Bang Luga menyatakan bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus itu masih abu-abu gitu loh, belum jelas gitu. Begini bro. Apa yang diajarkan Yesus itu adalah fondasi kebenaran. Contohnya, Yesus kan berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kan tidak dirinci sama dia. Apa artinya Bapa? Apa artinya Anak? Kan nggak dirinci sama Yesus. Ya berarti kan masih abu-abu, belum jelas. Makanya kan Yesus mengutus penghibur. Aku akan mengutus seorang penghibur. Dia akan mengungkapkan hal-hal yang rahasia, hal-hal yang hal-hal yang tersembunyi, akan merinci pengetahuan itu. Sama seperti handphone. Zaman dulu kan hanya sebatas Nokia. Sekarang sudah Android. Sudah ada S Ultra 12 Samsung. Semakin lama semakin sempurna. Nah, pengetahuan itu juga seperti itu. Nah, Yesus ini hanya memberikan fondasi-fondasinya, tapi penjabaran dari ayat-ayat itu orang harus bayar harga sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah ditentukan. Nggak bisa tiba-tiba sempurna gitu. Oke, berarti kan mengutus penghibur gitu ya, artinya ada nabi lagi berikutnya kan gitu. Kan kalau saya nggak salah itu kan dia ada kriteria yang merujuk kepada nabi terakhir ini. Ya saya sih merujuknya ke Bang Luga gitu kan sebagai nabi yang terakhir gitu kan. Nah, kriteria itu bisa nggak Bang Luga buktikan kalau memang Bang Luga memenuhi kriteria itu? Yoel 2:28, Yoel pasal 2 ayat 28 dikatakan pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku sehingga anak-anak muda akan bernubuat. Nah, ini dia kunci di sini. Hari-hari terakhir Roh Kudus tercurah, lalu anak muda bernubuat. Bernubuat itu artinya menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Membongkar rahasia-rahasia itu artinya bernubuat. Gitu. Gara-gara apa? Karena Roh Kudus, rohku, roh Allah yang tercurah di akhir zaman, sehingga roh Allah itulah yang membuat kita menjadi 10 kali lebih cerdas. Dikatakan di Daniel 1:20, Stefanus dikatakan hikmat Stefanus yang didorong oleh Roh Kudus itu membuat 10 kali lebih cerdas. Nah itu dia, makanya yang bisa membuka tabir-tabir rahasia itu adalah roh penghibur yang akan disebut dalam nama Yesus, Yohanes 14:26. Gitu. Jadi Roh Kudus inilah yang menyingkapkan. Contoh misalnya
aduh pengen tahu dong siapa aja yang dibantai di neraka. Tanya Roh Kudus. Roh Kudus tahu. Bisa Roh Kudus membawa kamu ke neraka. Bisa dibongkar semua sana siapa yang ada di neraka. Enggak, pertanyaan saya gini, Tadi, Bang Luga kalau memenuhi nabi-nabi enggak? oh iya, masuk Oh, saya coba di coba Yoel tunjukin 2 ayat buktinya. 28. Yoel 2 ayat 28, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku sehingga anak-anak muda, pemuda-pemuda akan bernubuat. Saya kan pemuda, bernubuat. Yoel 2 ayat 28. Nah, itu adalah kenabian. Bernubuat itu kan pekerjaan nabi. Anak-anak muda bernubuat di hari-hari terakhir. Kapan hari terakhir? Sekarang. Anak-anak muda bernubuat. Anak-anak muda berarti artinya jadi nabi. Karena bernubuat itu pekerjaan nabi. Nah, terus yang Bang Luga nubuatkan apa salah satunya? Yang saya nubuatkan kan banyak. Misalnya, PKN Mas Papua akan dipakai untuk menjadi bangsa-bangsa. Yang kedua, Islam di Indonesia akan semakin hilang dengan dahsyatnya penginjilan. Yakin Bang Luga? Kenapa saya yakin? Karena Bang, Indonesia Nepal kira-kira berapa skornya, Bang? Begini, kenabian itu adalah Tuhan yang ngomong kepada kita, baru kita sampaikan satu arah. Jadi nggak ada istilah jawab. Oh, berapa nomor saya nenek saya, nggak bisa begitu. Karena Nabi itu adalah utusan Tuhan. Kali dukun, kalau dukun bisa lepas. Misalnya, saya mau ngelilin kotor, misalnya bisa. Kalau Nabi nggak begitu, bisa kamu menerima dalam saya. Kata Nabi itu apa lu gitu loh. Lu aja dia apa bisa sesat ngapain orang kan gitu. Bang Juma, Bang Juma, Bang Juma, Bang Juma. Lanjut Bang Golden. Ya, lanjut dulu Bang, sebentar. Oh iya. Menarik tadi yang disampaikan oleh Bang Luga, mengatakan bahwa nanti di Indonesia itu akan semakin menurun ya komunitas Islam gitu ya. Ya. Tapi kalau kita melihat di lapangan, di data, justru sebaliknya loh Bang Luga. Islam semakin berkembang loh, semakin bertambah. Begini, barometer dari mundur atau majunya Islam dari dunia. Menurut kamu siapa yang paling heboh di dalam dunia debat ini? Sebenarnya yang paling heboh Kristen. Karena apa? Karena untuk debat pertama saya dengan Moko Ginta yang viral itu, yang mengakibatkan seluruh channel like ke permukaan bumi, itu pun yang membuat saya debat dengan Moko Ginta, bukan Moko Ginta yang nantang saya, tapi saya yang nantang dia. Jadi saya juga yang membaca. Penonton saya yang paling viral itu penontonnya kalau nggak salah satu video bisa sampai 15 juta. Jadi terus ditambah lagi dengan siapa yang paling heboh dalam orang Kristen, sesama orang Kristen aja bikin lu kaget, heboh gitu loh kan. Nggak pernah sejarah sesama orang Islam debat terus viral, nggak pernah. Tapi kalau masalah oneness, Tritunggal, itu aja kalian udah menyedot perhatian kalian. Membuktikan bahwa pembahasan ini jauh lebih menarik dibanding pembahasan apapun gitu loh. Selalu formatnya adalah tentang Yesus yang paling viral, yang paling banyak dibahas gitu loh ya. Terus saya pun merasa di dunia debat itu posisi saya di atas angin. Saya nggak merasa debat dengan Muslim itu menjadi suatu tantangan yang menakutkan, tidak sama sekali. Jujur, saya menganggap saya tuh terlalu jauh di atas angin, walaupun masih ada ngotot-ngototnya, ya wajar namanya orang debat ngotot gitu ya. Tapi saya pribadi dengan pengetahuan saya, jadi gini, satu, saya menulis buku. Apa artinya saya menulis buku? Artinya saya bisa menciptakan ilmu-ilmu baru, sementara ilmu kalian bukan ilmu baru, hanya ilmu-ilmu yang udah baku. Contoh, Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 5 ayat 30, itu adalah
gaya-gaya debat yang kalian lontarkan setiap hari dan itu sebenarnya udah basi. Kalian tidak mampu menciptakan ilmu-ilmu baru, jurus-jurus baru untuk menyerang ketuhanan Yesus, nggak bisa. Dan juga nggak ada lagi penulis-penulis buku yang baru yang tampil dari kalian. Moko Gintas sebagai penulis buku tersohor sudah meninggal dan nggak ada lagi muncul seperti Moko Ginta yang bisa menulis buku lebih banyak gitu. Nah sementara buku saya masih baru, masih fresh dan siap diluncurkan. Nah itu membuat menurut saya posisi kami itu posisi di atas angin. Tapi kalau menurut saya sih Bang Lega itu sih saya katakan klaim sepihak gitu ya. Artinya kalau yang disampaikan Bang Luga menurut saya itu masih belum bisa membuktikan. Kemudian juga seperti Bang Luga sampaikan tadi itu viral gitu ya, antara Kristen dengan Kristen, Oneness dengan Yesus only, dengan Tritunggal begitu kan, saling mohon maaf kalau saya menyampaikan apa adanya, saling cakar-cakaran. Justru yang saling cakar-mencakar itulah yang membuat orang jadi penasaran kenapa orang ini saling mencakar. Berarti karena ada sesuatu hal yang dibenci oleh iblis. Iblis itu akan membuat satu kekacauan di mana di mana tempat itu yang paling ditakutin. Iblis itu akan membuat satu. Oke, coba kita bedah dulu. Kita bedah dulu satu persatu di Bang Luga. Ketika kita melihat gitu ya antara sesama Kristen yang cakar-cakaran, apa yang mereka perdebatkan itu masalah ketuhanan loh. Permasalahan ketuhanan yang sangat mendasar. Maka ini bisa kita simpulkan masalah ketuhanan saja saling cakar-cakaran. Jadi kan ini standar besar bagaimana mungkin sebuah agama kan, persoalan konsep ketuhanan saja masih diributkan sampai sekarang gitu loh Bang Luga. Justru kalau ketuhanan itu sudah diam, berarti di situ iblis nggak bekerja lagi. Artinya iblis itu kan mengacaukan apa yang memang paling ditakuti. Kalau misalnya dia udah hancur, ngapain dihancurin lagi? Nah, kenapa iblis ini bayangkan bukan cuma hal ketuhanan, doktrin dihancurkan seperti Protestan karismatik. Kemarin viral tunggal oneness, ribut, sekarang ribut lagi masalah Protestan karismatik. Kenapa kok ini nggak ada henti-hentinya? Karena kenapa gini loh? Gereja, iblis tahu bahwa gereja itu adalah milik Tuhan. Inilah yang paling marah. Loh, ya boleh-boleh saja kita ngarang, dibiasain ngarang itu harus disertai dengan tanda mujizat, jangan cuma hanya dengan mulut warang, tapi mujizatnya nggak ada ya lu ditawain orang. Sama juga dengan coba mujizat Bang Luga apa? Di dalam Alkitab dikatakan Yesus memerintahkan muridnya untuk membangkitkan orang mati. Katakanlah dulu ayat itu. Kamu bangkitkan apa, Kak? Apa yang kamu bangkitkan? Oke. Saya tanya, pernah nggak Nabi Muhammad menyuruh murid-muridnya membangkitkan orang mati atas nama Muhammad? Ada, Syekh Abdul Qadir ada ceritanya. Dia membangkitkan orang yang sudah mati, yang udah lama, tidak tahu kapan matinya. Oke, sekarang Syekh Abdul Qadir kan sudah hidup di zaman ribuan tahun yang lalu. Zaman sekarang ada nggak? Ya, sekarang ada nggak? Siapa sekarang yang bisa? Enggak, tahu dulu kutanya. Iya, nggak ada sekarang. Sekarang nggak ada. Misalnya Nabi Muhammad memerintahkan kepada murid-muridnya sehingga misalnya pondok pesantren Al-Zaitun atau pondok pesantren yang ada di Jawa Timur membuat mujizat. Sekarang siapa Galuga yang bisa dari kaum Kristen yang bisa? Nanti ke saya sesi 2 saya. Ya, saya kan udah jawab. Sekarang tidak ada sekarang. Udah, kalau nggak ada lu diem. Ya, terus sekarang kamu siapa yang ada? Nggak usah gue lanjutin karena lu pun udah nggak ada. Nah, iya, terus sekarang Kristen siapa? Nah, kalau Yesus di Matius, Yesus umatnya siapa? Dengar dulu. Ya, silakan. Di dalam Matius 9 ayat 10 dikatakan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya
kepadamu diberikan cuma-cuma, beri juga cuma-cuma. Bangkitkanlah orang mati, celikkanlah mata orang buta, sembuhkanlah sakit penyakit, dan lepaskanlah. Itu ucapan Yesus kepada murid-muridnya. Sekarang kan ada ayatnya. Kalau kau kan nggak ada ayatnya. Ada kamu itu apa kamu itu? Ya setidaknya ngomong doang. Kamu tahu nggak? Kalau Kristen disebarkan oleh orang kayak kamu, tambah gak laku, tahu nggak? Tambah gak laku gitu. Kamu itu cuma ngomong doang besar gitu ya. Iya, kau tadi kan kutanya, pernah nggak Muhammad nyuruh kau membangkitkan orang mati? Gue bilang memang ada bang. Kau sendiri udah ngaku kekalahan kau. Terus kalau mau kau kekalahan kau, iya terus siapa yang bisa membangkitkan dari kelompok kamu tuh siapa coba? Hah? Sekarang siapa? Ada nggak? Maka kau begaul. Makanya ada apa enggak? Manusia masuk neraka bukan karena jahat. Manusia masuk neraka, bahas kebangkitan ini. Manusia masuk neraka bukan karena jahat. Manusia masuk neraka karena kurang pengetahuan, kurang bergaul, jadi nggak tahu. Kurang bergaul karena mentuhankan manusia. Coba, Yesus masuk surga apa enggak? Coba aku nanya ke kamu. Yesus masuk surga apa enggak? Yesus bangkit dari antara orang mati enggak? Nah, tanya dulu, Yesus masuk neraka apa surga? Iya, sekarang gue tanya, jawabannya ada di Muhammad. Muhammad bangkit dari antara orang mati. Nah, saya nanya, Yesus masuk surga apa enggak? Jawabannya ada di situ. Kalau Muhammad tidak bangkit dari antara orang mati, berarti Yesus di surga. Kalau Muhammad bangkit dari orang mati, kamu tahu nggak kenapa Yesus itu masuk surga? Karena dia mentuhankan Allah. Nah, kalau kamu mentuhankan manusia, gimana mau masuk surga kamu? Kok lagi Coba, Yesus berdoa kepada Allah, terus dia bersyukur kepada Allah, mentuhankan Allah, masuk surga wajar. Nah, kalau kamu yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati siapa? Roh atau apa Tuhan? Allahnya, Tuhannya. Kalau kamu percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus, kan gitu kan? Dari kata Lukas, kayak apa kata Paulus? Yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati siapa? Ya Tuhannya, kan dia punya Tuhan dia. Ayo. Bacot gede. Lu bacot gimana? Ya coba, menurut kamu siapa? Coba, kamu pernah baca nggak? Coba kamu pernah baca? Kalau kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah membangkitkan dia, nah coba. Tanya sekali lagi ya, kalau kau salah jawab, getok mau nggak? Coba. Mau nggak? Menurut kamu siapa yang membangkitkan Yesus? Ayo, siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Inilah. Maaf ganggu ini. Saya tadi dengar Bang Lugan itu bicara bahwa seakan-akan Bang Lugan itu lebih pandai dari murid-murid Yesus kan? Kalau kayak itu jangan usah diseriusin, cuma omong doang. Jadi saya mau bertanya, kalau lebih hebat dari murid-murid Yesus, tapi saya harus ngaku dulu apakah benar. Kalau iya ada pertanyaan, tapi kalau cuman main-main nggak jadi saya bertanya. Coba Bang Lugoy. Apa benar Anda lebih hebat dari murid-murid Yesus? Saya nggak pernah ngomong gitu. Siapa yang ngomong gitu? Lah, pola pikir di tahun 300 itu belum hebat. Sekarang yang hebat, ya kan? Oh, begini ya. Gini, Tuhan itu kan memberikan tugas berbeda-beda di setiap zaman. Ya. Iya. Jadi, itu dasar-dasar dan fondasi itu memang diberikan kepada 12 murid Yesus. Tetapi penjabaran dari dasar-dasar dan fondasi itu diberikan kepada murid-murid Yesus di akhir zaman. Jadi bukannya lebih hebat Yesus, tetapi melengkapi, ya. Jadi dalam semua hal dia lebih melengkapi, begitu atau bagaimana? Dalam semua aspek, ya. Fondasinya diletakkan oleh rasul-rasul, oleh nabi-nabi yang ada di perjanjian lama. Tapi penjabaran dan rincian dari apa yang tertulis oleh rasul-rasul itu diberikan kepada murid-murid di zaman. Contoh, paham. Yang bisa mengkristenkan umat muslim itu kan tentu bukan Petrus, karena Petrus sudah meninggal. Paham Bang, yang paham. Bisa mengkristenkan, ya diam dulu kau, orang lagi ngomong paham. Bang. Ya kau diam dulu kau.
Kau dengar, belajar, kau mendengarkan. Jadi yang bisa mengkristenkan dunia itu bukan Petrus, bukan Yohanes, karena mereka sudah meninggal. Nggak mungkin orang yang udah meninggal bangkit lagi dari kematian, terus suruh nginjilin Ustadz Moko Ginta, Ustadz siapa lagi itu, Ustadz Solmed, ya, Ustadz Abdul Somad, karena mereka udah meninggal. Ringkas saja Bang, ringkas saja. Ringkas. Nah, Maksud kalau saya udah meninggal jangan suruh Injil. Yang bisa mengkristenkan orang itu uang, sembako. Ya kalau kayak Luga mau nyebarin Kristen gimana, tambah lari orang. Artinya Anda menarik kalimat Anda tadi, Bang Lugo. Ngomong satu orang aja. Ya. Silakan Bang. Abang Hakikat, selesaikan dulu. Bang Logan menarik kalimat tadi artinya, atau enggak menarik kalimat tadi, artinya lebih dalam penjabaran, tentu juga tidak hanya penjabaran. Dari kalimat itu juga di dalam praktek, ya, di dalam kepemahaman, kan seperti itu. Kita harus konsekuen. Jadi yang ilmiah dikit kalau bisa. Kalau bicara lebih dalam penafsiran. Misalnya kan Yesus mengatakan orang yang tidak percaya akan Yesus akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itu kan setelah sampai di situ ayat itu berhenti kan. Lalu kalau ditanya di lautan api itu posisinya di mana? Di lautan api itu ada nggak apanya kota-kotanya? Bagaimana rincian? Kamu ditanya apa jawab apa kamu Luga? Begini Bang, iya saya ngerti. Saya sedang tidak menjawab, saya sedang lagi ngasih tahu ke lu. Saya paham Bang apa yang Anda katakan. Artinya dalam segala aspek, dalam penjabarannya, juga di dalam pengamalannya dan dalam kepemahamannya, apakah juga termasuk? Apa Anda cuma bisa menjabarkan tapi tidak paham yang Anda baca, ataukah hanya bisa menjabarkan tetapi dalam prakteknya Anda nol? Atau bagaimana? Coba jelaskan ke saya. Ini nanti akan timbul pertanyaan yang Kristen manapun tidak akan bisa jawab. Jangankan Lugon, andai kata Paulus datang ke sini pun tidak akan bisa jawab pertanyaan saya gitu loh. Tapi saya enggak, makanya dijelaskan. Apa pertanyaan kamu? Pertanyaan aja kamu nggak tahu Luga. Nggak tahu nih orang belum nanya udah nanya. Tahunya cuma ngaku nabi kamu. Bisanya cuma ngaku nabi. Tanya kan Nabi dulu kan sudah mati masalahnya. Kecuali Muhammad bangkit. Kalau Muhammad bangkit dari antara orang mati, gue nyatakan diri gue nabi palsu. Tapi syaratnya kalau Muhammad bangkit dari kematian. Nabi nipu. Kalau masalah bangkit itu Bang, kalau Muhammad gak bangkit dari antara orang mati, gue jadi nabi. Udah. Iyalah nabi. Anda kan bilang siapa suruh lo mati, itu yang jadi masalahnya. Lo mati bang, siapa suruh lo mati? Inilah Bang, dari komentar Anda mengatakan bahwa untuk menjabarkan ayat itu dia hanya pondasi-pondasi dan penjabarannya itu anak-anak muda sekarang lah ya yang mendapat siraman Roh Kudus itu lebih luas, lebih pandai. Nah, pertanyaan saya, apakah hanya dalam penjabaran, apa juga include di dalam pelaksanaan dan kepemahamannya? Iya atau tidak? Begitu saja jawabannya. Ya iya dong, semuanya orang yang menjabarkan kan tentu melakukan firman Tuhan juga. Siap, berarti dalam segala hal ya, dia melebih ya. Oke, betul? Bukan berarti melebihi jabatan mereka jadi kita yang lebih tinggi dari 12 rasul, bukan seperti itu. Ya, ngerti, bukan tingkatannya enggak, tapi penjabarannya lebih hebat. Kan dengerin ya. Pemahamannya lebih hebat. Begini loh, Tuhan itu kan juga bukan Tuhan yang tidak. Pekerjaan banyak, enggak ya dibagi-bagi tugas. Jangan pekerjaan tumpuk ke satu manusia, padahal jumlah manusia 7 miliar. Tuhan yang tolol lah kalau dia menumpuk pekerjaan ke satu orang, sementara manusia yang lain masih banyak. Jadi kalau 12 rasul itu dikasih tugas, 12 rasul akhir zaman juga dikasih tugas karena kamu kapan dikasih tugas? Hah? Kapan kamu dikasih tugas? Blok jam dulu. Bang Lugo, nggak usah diperpanjang karena pertanyaan ini nggak jadi karena Anda sudah nggak konsekuen kaki dua. Jadi ya udah. Nggak nyambung dia Bang. Dia nggak nyambung dia Bang. Ada pertanyaan.
pertanyaan saya Nanya, belum ada dijawab. pertanyaan Belum tadi. waktu bertanya. Iya. Ganti orang aja. Iya, Bang, kamu udah nyambung lu ga? Kapan kamu nyambung? nanya saya, Bang Luga. Kamu tanya apa yang kamu Ya enggak, kamunya yang enggak nyambung. Pertanyaannya bagus kok. si Tata juga Ustaz manusia Tata, Ustaz Tata, izin bertanya Ustaz. Iya, iya. Pertanyaan saya belum dijawab tadi Ustaz. Bang Luga, pertanyaan belum dijawab. Tadi saya Bang Luga kan namun mujizat itu salah satunya apa? Kayak robot, Bang. Luga itu jangan diseriusin, dibuat mainan aja. Ya, Om Luga. Ustaz, suara saya bagus Ustaz. Iya, lo Jelas. kan mau dibuat mainan karena lo takut, karena ntar lo nggak Apa yang kamu bisa apa, Luga? Coba beri contoh. Nggak mau saya ngomongin kamu, nggak mau saya. Yang kamu bisa Jangan kamu, apa, Luga? kamu kan nafsu banget mau debat sama saya nggak suka. Bukan Yang lain itu. aja. Coba, kamu mau menyebarkan Nggak, kamu debat manusia kusir, kamu untuk dijadikan kamu Tuhan itu dengan Kamu gimana debat kusir, caranya? coba? iya, kamu debat kusir, kamu bukan bertanya, kamu debat kusir dan yang lain. Bang Luga, pertanyaan saya tadi Bang Luga. Apa tuh apa? Coba Bang Luga sebutin lah salah satu ataupun beberapa mukjizatnya Bang Luga gitu loh. Kan Bang Luga nih nabi nih. Ya betul. Jadi kan gini, Yesus kan berkata dalam Markus 16, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya dan mereka akan mengusir setan dalam nama Yesus. Nah, ini adalah tanda utama. Kalau dia seorang nabi, dia akan mengusir setan atas nama Tuhan. Karena nama Tuhan adalah Yesus, maka dia akan mengusir setan atas nama Tuhan. Nah, lalu ada orang mengusir setan bukan pakai nama Tuhan, tapi memakai nama Allah, memakai nama Tuhan semesta alam, memakai nama Allah Maha Pengasih. Itu bukan nama, itu nama jabatan. Nggak ada orang mengusir setan atas nama jabatan. Di mana jabatan Luga? Diam dulu, saya lagi jawab satu Jangan orang. sembarangan kamu ya. Aku banget. Di bahasa di mana ada nama Allah jabatan itu di mana? Lu debat sama Rudi, Gi. Gue nggak mau debat sama lo. Ya, silakan. Iya. Gue nggak mau debat sama lo. Gue nggak mau debat Awas sama kamu lo. salah ngomong ya. Saya jitak lu. Lu debat sama Rudi aja. Masih banyak kan si Rudi, masih ada si Bom. Lu debat sama dia. Jangan lo debat sama gua. Yang debat sama gua adalah hanya orang baik-baik. Ya, Bang Luga. kalau model kayak lo debat sama Rudi sama Bom. Bang Luga. Lu diam dulu. Lu lagi jawabnya. Ya. Mohon hati-hati ngomong, ada saya lagi mengamati bahasa Anda loh. Nanti kejebak Anda. Ya, terus lanjut. Apa sih? Mau pasal penistaan, Cok. Tolong. Bukan. Nanti dari ungkapan dia ada pertanyaan. Penistaan tololmu, muncungmu gitu. Nggak ada penistaan, nggak ada penistaan. Iya, Lanjut. diam aja. Penistaan mulu lo, coli aja lo. Mulutnya Luga itu isi apa aja. Makan apa kamu Luga? Kan saya Kalau yang- bilang, saya lagi nggak mau menjawab Anda. Saya mau menjawab si abang yang tadi. Iya. Teruskan, lanjutkan. Apa? Kalian silakan masuk ke dalam si Rudi. Udah sama Rudi. Ya udah teruskan gimana cepat. Ayo. Coba saya minta waktu 1 menit, setengah menit saja. Orang ada waktu lagi, orang lagi mau menjawab pertanyaan minta. Ya, Udah usah maksud bang. saya jangan Udah dipotong mungkin ayatnya, nyambung dia bang. Biarin aja Jangan, bang. jangan dipotong ayatnya. Jangan Haji dulu, Pak. saya lagi menjawab yang tadi. Jangan kau kan Iya. pertanyaan kau. Jelas aku nggak ngerti pertanyaan kamu, nggak ngerti, otakmu nggak tahu kenapa. Iya. Bukan, pertanda-tanda ini menyertai orang yang beriman. Dia akan mengusir setan dengan nama Tuhan. Tapi enggak yang itu kamu ambil, tapi yang terusnya kamu enggak ambil. Kalau minum racun Theodan itu enggak kamu lanjutin. Itu loh, Iya, jangan yang cocok itu kamu hindarin itu loh maksud saya. Jadi dosa kalau cuma diambil separuh-separuh ayatmu itu, masuk neraka nanti. Diam kau ya, gini ya, aku jelasin. Di situ kan dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya akan namaku. Jadi tahapannya, kamu baru menumpangkan tangan orang sakit, baru yang ketiga minum racun. Kita mulai dulu, uji dulu pertama. Uji yang pertama ini juga kita uji baik ke Kristen, baik ke Muslim. Kan dulu yang ketiga, satu aja dulu. Satu-satu dulu. Sudah nomor 1 sudah. Bentar dulu. Nah, sekarang Yesus berkata, usirlah setan dalam nama. Nah, sekarang setannya, ada nggak yang mentaati? Ya tambah banyak setannya. Ngusir pakai nama Yesus. Tambah dikerubunin kamu. Iya.
Coba pakai Tuhannya Yesus, baru lari setan. Kamu itu ngusir setan pakai nama manusia, gimana sih? Ini kan yang menyuruhkan Yesus. Nah, kalau menyuruh Yesus, gimana Yesus? Hah? Dia sendiri pakai berjibul. Gimana? Ayo. Debat enggak. Bukan debat ini, siapa yang debat? Debat sama kamu cuma ngomong doang. Adalah gantian aja. Oke, lanjut. Lanjut gak? Lanjut. Nah, masa ada nabi emosian? Nabi itu sabar. Iya, sama kali. Nabi emosian. Siapa mau debat sama lu? Iya, ya terus ya lanjut. Ada Yang lain. nanti ada nabi ngambek nih. Yang lain. Enggak, bukannya akan nanti kan kasihan terganggu. Kalau dia ini kan cuma ngerecokin doang, bukan debat yang benar tapi lecok. Tanya serius, saya ganti yang lain. Iya, ganti itu. Ayo Bang Deddy, ayo. Ada suaranya Bang Deddy robot lagi. Gurunda jumlah kemana? Hah? Bang Halo, Juma kemana? tes. Iya, silakan. Tadi ada. Saya nanya, mukjizatnya Bang Luga apa? Nah, Menghidupkan burungnya sendiri. Astagfirullah. Udah, lanjut. Bang Luga. Sorry. oke. Oke, lanjut. Di sini sih debatnya sih. Bukan debat. Gini, mujizatnya saya adalah saya berani mengatakan Muhammad tidak sanggup bangkit dari kematian. Masa gitu mujizatnya? No. Tapi benar kan? Ya saya juga bisa kalau cuma kayak gitu mujizatnya. Iya, tapi Mujizatnya benar, kan? kata adalah Ada gini, salah satu bukti kemujizatan kenabian saya mengatakan suatu kebenaran. Muhammad tidak sanggup bangkit dari kematian. Yesus juga tidak sanggup, Bang. Yesus tidak sanggup. Mana tunjukkan kepada saya Yesus sanggup bangkit. Sini, tunjukkan ke saya. Yesus bangkit, oke. Dalilnya. Dalam sini, dalam hal ini sama aja ya. begini, Bang. Oke. Dalam hal ini Yesuslah yang dibangkitkan oleh Allah, ya. Kami semua warga Kebon Jeruk adalah saksinya, Bang. Tuh. Ayo. Jadi aku tanya sama kau, warga Kebon Jeruk ya katanya. Siapa yang membangkitkan Yesus? Yang menciptakan? Yang membangkitkan siapa? Allah. Kata kitabmu. Ada Yesus, ada Allah. Sebagaimana Yesus juga berkata, Bapamu dan Bapakku, Tuhanmu dan Tuhanku. Tuh. Tolong jawab. Allahmu dan Allahku, Bapamu dan Bapakku. Begitu juga. Kamu salah. Ya sudah, mana benernya bagaimana? Iya, makanya kalau masih belum ilmunya belum kuat, jangan sosok debat. Iya, lanjut. Benernya di mana? Salah ilmiah loh. Kalau kau salah jawab, gutok kepalamu ya. Kutanya sekali lagi ya. Lanjut. Siapa yang membangkitkan Yesus? Pak Hakikat, boleh nggak saya ini dulu ke Bang Luga? Enggak, Bang aku tanya Luga. dulu, siapa yang membangkitkan Yesus? Sebentar Bang Luga. biarin Bang Luga. Deddy, biar selesai Bang Deddy dengan hakikatnya. Bang Deddy. Kata kitabmu apa? Kata kitabmu. Buka kitabmu. Dalam hal ini, Yesuslah yang dibangkitkan oleh Allah. Tanya Kami lagi semua ya, kalau kamu salah jawab, aku getok Iya. kepalamu ya. hidungku nanti kuciumkan ke Siapa yang membangkitkan Yesus dari antara umat ini? kitabmu mengatakan seperti itu. Dalam hal ini Yesuslah yang dibangkitkan oleh Allah. Kami semua warga Salah Ya. muncung kau dan salah. Ya, benernya gimana? Kenapa aku pakai kata muncung itu menegaskan bahwa muncung kau di sini udah salah. Iya, Sengaja gua bener. nggak pakai mulut. Benernya gimana? Benernya. Bukan muncung, kau tegas kau salah jawab. Jangan kayak itulah. Orang Medan juga aku.
Ayo, jadi kayak mana coba benernya? Kalau mau salah pun orang Medan Iya. dikatain muncul. Iya, jadi benernya kayak mana benernya? Coba benernya. Makanya jangan kau sok pinter, rendah hati. Nanti kau diginiin kan kau malu sendiri. Enggak apa-apa. Coba benernya kayak mana? Aku mau dengar. Nah, jadi gini, dengerin baik-baik ya, biar ku ajarin kau Ya. pelan-pelan. Jadi gini, Roma 8 ayat 11 dikatakan, jikalau roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, akan juga membangkitkan tubuhmu oleh roh. Roma 8 ayat 9 ini menjelaskan secara rinci bahwa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati adalah roh Bapa. Terus? Roh Bapa ini bentuknya itu wujudnya seperti burung merpati yang turun kepada Yesus pada waktu pemberian. Roh Bapa yang seperti burung merpati ini yang membangkitkan Yesus dan Yesus dari mati. Roh Bapa dengan Bapa itu ada perbedaan, muncung. Oke, silakan jawab. Ya, jadi ayat itu saksinya siapa? Saya sederhana saja. Itu kan narasi, ya, atau tafsir. Kalau dalam istilah kami tafsir ayat bil ayat yang salah. Kamu menafsirkan satu ayat dengan ayat lain yang tidak berkesesuaian, ya. Sebab kalau di sini di Kisah Para Rasul 232 kan ada saksinya nih. Tapi kalau yang itu tidak ada saksinya, hanya narasi yang kamu buat dengan maksud menerangkan satu ayat dengan ayat yang lain. Namun sebentar, namun tidak berkesesuaian. Jadi ayat yang tidak berkesesuaian. Ya, itu loh. Sebenarnya bukan tidak berkesesuaian, tetapi kamu kebiasaan dari nenek moyangmu dari keturunan ke atas itu selalu membaca ayat sepotong, selalu sepotong, dan tidak habis. Ayatnya belum habis, kamu sudah launching. Ya, ibarat kata kamu belum di KUA, kamu udah keburu donsruk mengalaminya. Jadi belum begini, juga dibaca. Dan dulu, saya belum selesai ngomong. Dengerin. Memang di dalam Alkitab ada ayat yang mengatakan bahwa Bapa mengutus Yesus. Itu benar. Ada juga ayat yang mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa. Itu juga benar. Tetapi juga ada ayat rinciannya. Rincian ini adalah tetap ucap Yesus untuk memperjelas bagaimana cara kerja Tuhan dalam membuat suatu. Kalau membangkitkan orang mati, itu rincian ada. Rincian ini bukan tafsiran, tetapi adalah ucapan Yesus selanjutnya yang menjadi penjelasan dari ayat sebelumnya. Contoh, telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, lalu Yesus juga berkata, ya, bagaimana cara Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Yesus juga berkata, oleh Bapa. Itu bukan itu adalah perkataan Yesus selanjutnya. Makanya aku bilang sama muncungmu, jangan kau potong-potong ucapan Yesus. Kalau dikatakan Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, baca lagi ayat sebelumnya, Kisah 1 ayat 8. Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun. Berarti kuasa itu ada kalau Roh Kudus turun. Berarti siapakah yang membangkitkan Yesus? Adalah Roh Kudus. Kalau karena kau baca dalam membangkitkan Yesus, jadi mulutmu kelihatan benar. Lanjut. Sudah belum? Geblek. Kalau sudah, saya baca. Udah, tidur aja lah. Tidur. Saya baca kitab Anda. Seorang nabi akan kubangkitkan ya dari mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Ya, kenapa lari dari ayat yang dibahas tentang Yesus kok lari ke nabi lagi? Iya, ini sebentar, dengar dulu. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Konteksnya dalam sini yang ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Ya, ini nubuah Moses. Ya, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara-saudara mereka
ya, seperti engkau ini, ya, seperti Musa, ya. Dia bukan Tuhan, Musa itu bukan Tuhan. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Ya, jadi bukan firman menjadi apa? Menjadi Yesus bukan, tapi dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Ini nubuah Musa, ya, nubuah Musa alaihissalam tentang Yesus. Atau akan Anda ingkari nubuah ini, kebenaran dari nubuah ini? Silahkan, monggo dijawab. Yang kita bahas tadi kan adalah kebangkitan Yesus. Dijawab Luga, kamu itu mau melarikan dulu terus. Kamu yang larikan diri dari pembahasan. Makanya debat dengan Luga itu jangan debat. Disuruh ngomong aja nanti dia halu sendiri nanti dia. Luga, jangan minum dulu lah kalau mau masuk Zoom itu. Biar pertanyaannya kan begini, siapa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Musa menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku menjawab Roh Kudus. Kan pertanyaannya kan jawabannya ada dua. Siapa yang membangkitkan? A, Allah Ta'ala, B, Roh Kudus. A, aku jawab B. Kenapa jadi kau lari ke Musa? Muncung. Nah, jadi kamu kan suka mengambil satu ayat, disebut kalau dalam Quran disebut tafsir ayat bil ayat. Untuk tahu siapa Allah dan siapa Yesus, ya. Makanya Kita tarik benang merah sampai ke awal, ke pangkal. Makanya kan tadi kan saya kamu orang dipotong-potong Luga, kamu sendiri tidak mau dipotong. Tadi dia itu mendengarkan kamu, dan nanti kamu tak jetak kepalamu ya nanti ya. Satu aja yang ngomong, Ya. Saya Jadi begini Bang Luga. Dia ngomong, kamu dengarkan dulu. Iya, satu aja yang ngomong. Saya pun di sini satu orang. Tak keluarin mujizat saya jadi kodok kamu nanti ya. Udah. Kita tarik Bang Luga benang merahnya dari awal-awal cerita. Sebelum Yesus itu datang, Musa sudah bernubuah. Tentu nubuah ini tidak bisa dibilang kalau Anda mengingkari nubuah ini berarti bisa nggak? Maksudnya kita yang bahas kuasa kebangkitan Yesus dulu. Siapa yang membangkitkan Yesus? Itu dulu. Yang mau menjelaskan nanti kamu jelaskan Luga, dengerin dulu. Orang aja ngomong. Siapa nih? Ini sedang saya jelaskan. Kamu itu mau melarikan diri kamu itu. Setiap orang ngomong kamu melarikan diri supaya ganti topik seakan-akan. Orang tahu di sini semua itu. Dari kamu itu. Oke dah. Apa kata Muncung lo jelas? Apa kata? Jadi bisa nggak saya jelasin Bang Luga? Atau enggak? Kalau nggak bisa ya sudah Anda saja yang menjelaskan. Kalau boleh saya jelasin. Aduh, jelasin aja. Saya udah nangkap pembicaraan Anda, Pak. Makanya kan gini. Kau bilang kan Allah membangkitkan Yesus. Allah membangkitkan seorang nabi. Yesus itu adalah nabi. Jadi Allah membangkitkan Yesus. Allah membangkitkan Yesus. Betul. Tapi jangan berhenti sampai di betulnya. Allah membangkitkan Yesus. Ini ada jabaran dan penjelasannya. Allah mengutus Yesus, maka Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Setelah Yesus dibaptis, maka Roh Kudus membawa dia ke padang gurun. Di sini ada dua oknum. Pertama, Allah mengutus Yesus. Yang kedua, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Di sini kita mengerti bahwa satu ada Allah mengutus Yesus, lalu oknum yang kedua ada Roh Kudus membawa Yesus. Allah mau Yesus itu nggak salah. Allah dan Yesus itu tidak salah juga. Tetapi kalau dikurangin Roh Kudus membawa Yesus kepada guru, maka itu jadi masalah. Karena kenapa? Allah dan Roh Kudus itu selalu bekerja menggerakkan Yesus. Sementara kau di agamamu, Roh Kudusnya kau buang, Allahnya kau lonceng. Kamu tuh ngomong akhirnya muncung kau yang dipetin. Iya. Nah, jadi begini Bang. Perhatikan ucapan. Makanya kok bentar dulu. Sabar. Lanjut. Allah mengutus Yesus ada di dalam Injil. Di Markus, Yohanes, Lukas, Matius. Itu Allah mengutus Yesus ada. Tetapi kau juga jangan salah. Setelah Allah mengutus Yesus, maka Roh Kudus menggerakkan Yesus.
Artinya di sini ada dua oknum yang bergerak di dalam Yesus. Yang pertama Allah, yang kedua Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan siapa yang membangkitkan Yesus, kalau dibilang Allah membangkitkan, benar. Tapi kalau kau hilangkan Roh Kudus membangkitkan Yesus, muncul kau pecahin. Iya. Silakan, Jadi ya. begini Bang, saya jawab. Ini Anda jarang baca ini. Kitab Anda yang jarang Anda baca. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda-kuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel. Ya. Betul? Jadi ketika Anda mengatakan ada kekuatan lain di sini selain kekuatan Allah, bahkan dikatakan orang yang meminta percaya kepada kekuatan kuda-kuda, keretanya, ya, jumlah yang banyak, itu pun dipersalahkan. Ya, kekuatan itu hanya milik Allah yang kudus, Allah Israel. Ya, jadi tidak ada yang punya kekuatan di sini kecuali Allah. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda. Aduh, ini lama-lama bukan saya nyambung. Kamu yang gak nyambung lu, Ga. Intinya cuma Allah. Walaupun jangan minta tolong kepada kekuatan luga-luga. Apa tadi? Luga-luga apa? Ya, taruhlah luga-luga. Pokoknya selain Allah, selain Tuhan. Kuda-kuda ya, aku kira luga-luga. Ya. Ini si Juma ini kok nggak ada otaknya, nggak ada yang nyambung satupun. Ya kamu yang nggak nyambung. Pertanyaannya bagus, penjelasannya bagus. Kamu mabuk kali. Ini kitabmu yang jarang Anda baca. Ini kitabmu sendiri nggak pernah Anda baca. Ini adanya ini ya, saya bilang sama wajarin sama sekali. Yesus berkata, aku diutus oleh Bapakku. Betul nggak? Betul nggak Yesus gitu? Betul. Betul. Nah setelah itu ngomong lagi. Ini Yesus yang ngomong nih, bukan dia. Gimana? Roh, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Matius 12 ayat 28. Itu juga ucapan Yesus, keluar dari mulut Yesus. Makanya lu jangan baca ucapan Yesus kalau belum selesai ngomong. Aku diutus oleh Allah, kata Yesus. Betul apa betul? Betul. Setelah itu Yesus ngomong lagi, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Betul apa betul? Betul. Terus. Maka jangan ucapan Yesus yang pertama kau launching, ucapan Yesus yang kedua kau buat, nanti pala kau dipotong. Siapa yang motong? Yesus yang motong sama aku. Coba silakan, gimana caranya? Terus. Yesus kan ngomong, ya, Yohanes 17 ayat 3. Percayalah kepada satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang kau utus. Benar apa enggak? Benar. Nah, benar. Lalu kan omongan kedua kan ada. Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Matius 12 ayat 28. Berarti ini ada dua tindakan. Pertama, dia diutus oleh Bapa. Yang kedua, dia melakukan tindakan-tindakan mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Itu jangan lo buang, nanti gigi lo pecahin. Iya. Udahlah tidur aja. Debat Jadi bisa begini. Kalau begitu begini. Selesaikan dulu, jangan lari. Selesaikan dulu. Kalau begini Bang, jangankan cuman Yesus. Kalau itu saya juga seperti itu. Jadi Yesus tingkatannya jadi sama dengan saya nanti, karena saya la haula wala quwata illa billah, tidak menggerakkan jari pun saya tidak bisa kecuali atas pertolongan Allah. Ya, itu kalau saya nggak usah Yesus, saya la haula wala quwata illa billah. Kamu nggak nyambung lagi. Ya ampun, bukannya dijawab pertanyaan saya, menjawab pertanyaan tuh gini. Nah, itu sudah nyambung juga, kamu yang tidak nyambung itu. Gini, kamu nggak nyambung jawaban. Menjawab, nih saya kasih contoh cara membantah Luga. Bang Luga. Kasih contoh gimana? Kamu tuh udah nyambung, tidak pernah nyambung. Diam. Cara membantah ucapan saya itu yang nyambung gini, Bang Luga. Pertama kan Yesus. Udah ngopi belum? Ngopi belum Bang? Ngopi dulu penting. Ngopi. Jadi agak segar dikit. Ya, Bang Luga. Rokoknya Bang. Enggak, ini biar kau nangkep. Bagaimana cara membantah omongan secara Muslim? Saya kasih tahu aja gini, Bang Luga. Yang pertama kan Yesus diutus oleh Allah.
Terus yang kedua, Yesus membuat mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Apa sih maksudnya dengan kuasa Roh Kudus ini? Roh Kudus ini apa? Itu cara membantahnya begitu. Ini saya Bapak Allah nggak begitu cara ngebantahnya. Lu dulu sekolah nggak sih di SMP, SMA? Berarti Tuhanmu yang mana? Makanya tanyakan apa artinya Yesus mengusir setan dengan kuasa kudus. Memang Roh Kudus ini apa kok? Bukan dengan Beelzebul. Matius 28. Anda itu muter-muter. Ujung-ujungnya nanti Allah juga. Ujung-ujungnya makanya gini Bang. Kalau Kristen itu dijelaskan oleh Luga, tambah kabur orang-orang itu. Tapi faktanya, intinya lo lebih banyak bertanya sama gue pada ke si Rudi. Harusnya lo bertanya sama gue. Karena kamu itu kalau datang ke Jumju itu bukan untuk debat sama umat Islam itu. Sama umat Islam cuma dibuat mainan aja. buat lucu-lucuan biar netizen tertawa gitu loh. Enggak, buat lucu-lucuan terus seluruh Indonesia nanyanya ke gua kalau lucuan tuh. Iya, karena jawaban kamu itu lucu nantinya, menyimpang. Iya, sengaja gua lucu karena di mata gua lo orang tolol. Makanya gua ngelucu mulu karena di mata gua kalau lu nggak mungkin gua ngelucu. Gua segan pasti takut. Gentar. Tapi karena di mata gua juga lo orang memang udah mau ke neraka. Ya udahlah kita lucu. Saya yakin kamu beberapa tahun kemudian kamu akan ngaku kamu akan ngaku Tuhan, saya yakin itu. Beberapa tahun kemudian, sekarang kan udah ngaku nabi ya. Nanti mungkin 3 tahun atau 1 tahun ngaku Tuhan kamu. Ini lama-lama karena orang kalau sudah itu tambah parah. Penyakit ini tambah parah kalau nggak diobatin. Ini aku kasih tahu sama lo ya, turunan yang udah sesat berabad-abad. Nabi itu adalah jabatan manusia. Ya. Dokter juga jabatan untuk manusia. Tukang sapu, tukang sayur, tukang somai, itu semua jabatan untuk manusia. Selagi lo masih mengaku jabatan manusia itu sah-sah saja. Kecuali lo ngaku King of King atau Tuhan, itu baru orang gila. Gua kasih tahu sama lo. Ngaku nabi, ngaku rasul, ngaku pendeta, ngaku penginjil, sama asnya semua manusia. Kecuali lu ngaku jabatan Tuhan, lu jabat, itu lu baru orang gila. Ini gua kasih tahu ilmunya. Jangan, Yesus sendiri tidak pernah kok menjabat jadi Tuhan. Bang Cak. Ucapan Anda itu tertulis loh di dalam kitab Yesaya. Selagi masih mengaku. Anda ingat nggak? Rasul. Gimana? Mengaku. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka. Ada tuh di dalam kitab Yesaya 35. Iya. Itu nanti terbuka. Anda bisa nubuah rupanya. Kalah si Lugon. Iya. Lo aja tadi udah salah jawab. Yesus dibangkitkan dengan apa? Gua tanya sama lo. Kalah. Aduh, Lugon kalah sama Bang Cak tuh. Bang Cak bisa bernubuah kok. Sekarang gua tanya, jadi Yesus setan dengan kuasa apa? Yesus itu tidak pernah minta kepada selain Tuhannya, Luga. Enggak, dia mengusir setan pakai kuasa apa? Tolol. Iya, makanya Allah itu siapa Tuhannya kan? Nah sekarang saya nanya, yang namanya Tuhan, yang namanya orang punya Tuhan itu pasti berdoa kan? Yesus berdoa kepada siapa? Coba saya nanya. Kalau saya berdoa kepada Allah, kalau Yesus berdoa kepada siapa? Namanya manusia itu yang punya Tuhan pasti dia bersyukur, dia berdoa kepada Tuhannya. Yesus pernah nggak dia berdoa kepada Allah? Aki lu ngorok udah bukan. Nanya lu, jawab aja dulu. Kamu takut kamu? Black. Udah lu bunuh diri aja lah. Bunuh diri ngapain? Yesus saja mau bunuh diri diselamatkan oleh Tuhannya. Aduh. Tanya rokok Bang Lugan tuh apa Bang Cak? Kalau ngerokok apa rokoknya? Tanyain. Iya. Nah, mending lu nanya dulu ya. Kayaknya lu nggak cocok ngomongin agama, mending lu ngomongin rokok, narkoba, itu aja deh. Ini jangan tentang Tuhan, otak lu sampai ke situ. Mungkin lo nyari apa bahas tentang gel apa kek. Iya, kamu juga
Jangan bicara tentang Yesus, Roh Kudus lah, anak. Udah usah, dah pantas kamu. Tambah ruwet orang itu mikirnya. Orang itu tambah pusing gitu loh. Kalau kamu menjelaskan itu. Memang gue paling demen gue nginjek Islam memang kalau lagi debat emang enak banget. Apanya? Makanya kalau kamu yang menjelaskan tentang Yesus, tanpa rusak ajaran Yesus itu beneran. Assalamualaikum Bang Sayur. Waalaikumsalam. Nampaknya ada yang resen itu Cak Tata. Iya, Karor. Apa, Karor? Suara Cak Tata itu, Cak. Ya, ini Iya, saya iya, mau bertanya. Assalamualaikum. Tunggu dulu. Luga, kamu habis tinju dengan siapa kok? Wajahnya kok bulat-bulat kayak gitu, kenapa? Agak gemuk daripada kurus. Gua kelihatan gembel kalau kurus. Kamu ngaku nabi. Assalamualaikum Ustaz Tata. Iya, Waalaikumsalam. Om Luga, kamu ngaku nabi bukan tambah ganteng, malah tambah gak ada cahayanya sama sekali. Gua bilang gue jadi nabi kok. Lu kok makin hancur aja kah? Lu gak jangankan ditanya Tuhan, ditanya marganya aja udah nggak tahu dia. Ayo apa margamu? Nggak tahu lagi dia. Semenjak jadi nabi udah punya marga katanya Pak. Kalau mendingan sering-sering wudhu gas, sering-sering wudhu biar bersih muka lu. Berarti ini apa sih namanya? Nggak, sering-sering wudhu, muka lu biar bersih. Muka lu demek. Turunan.